Donald Trump ini menang telak mengalahkan Kamala Harris dan pasangannya Joe Biden. Dan ini langsung kalian lihat bahwa saya 2 bulanan yang lalu sudah meramalkan ini saat Donald Trump ditembak dan kupingnya itu terluka. Entah itu nggak terbukti beneran atau rekayasa, tapi saya katakan bahwa ini akan memicu sebuah simpati dan membuat Donald Trump ini menang telak. Make America Great Again. Bahkan di dalam pidatonya langsung dia mengakui kemenangannya ini tadi, mengklaim kemenangannya. Dia katakan bahwa Trump will fix it. Trump akan menyembuhkan kembali Amerika. Nah, mengapa ini jadi penting? Apa dampaknya terhadap Indonesia dan kita semua rakyat jelata, artinya kita yang bukan ekonom, nggak ngerti, mungkin kalian nggak invest Bitcoin yang harganya pasti to the moon, dan mungkin kalian nggak juga memiliki emas yang mau dijual karena harganya juga pasti lagi turun sekarang ini, tapi saya akan mencoba untuk memberitahukan apa yang akan terjadi dan mengkaitkannya dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga kalian pun akan tahu bahwa kemenangan Trump akan berakibat juga kepada kehidupan kita semua. Saksikan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bukannya excited karena menang, tapi excited karena ramalan saya manjur ternyata. Gitu, walaupun cuma di antara 2. Tapi kemarin ini sempat kejar-kejaran. Dan meskipun kemenangannya telak di sini artinya itu lebih dari berapa persen seperti itu ya. Tapi tetap kemenangannya ini masih hampir setengah-setengah. Donald Trump ini menjadi mantan presiden pertama yang kembali jadi presiden, terus kemudian selesai kepemimpinannya, terus kemudian digantikan oleh Joe Biden, dan sekarang balik lagi. Ini setelah 130 tahun, Amerika ini baru sekali ini kejadian pertama kali memecahkan rekor. Dan dia ini memenangi 277 Electoral College out of 538 dari 538. Yang sisanya 224-nya ini dimenangkan oleh Kamala Harris. Ini hanyalah hasil quick count, tapi quick count dari The New York Times. Trump ini diklaim mendapatkan 70.700.924 suara. Yang artinya dia di sini itu menang secara popularitas dan secara elektoral. Jadi kalau kemarin kalian sempat baca konten atau nonton kontennya Ferry Irwandi yang mengatakan bahwa pemenang pemilu belum tentu akan jadi presiden, maka ini sudah hakul yakin ini bahwa Donald Trump akan menjadi presiden dari United States atau POTUS, kecuali nanti ditembak lagi ya. Dan kali ini tembakannya tepat, tapi semoga nggak terjadi. Yang pasti yang saya lihat menggunakan kartu-kartu saya di sini adalah rupiah ini pasti akan langsung melemah. Ya walaupun orang mungkin ada yang bilang ya Kamala Harris sama Donald Trump sama-sama akan melemah. Tapi pada Donald Trump ini pelemahannya ini pasti akan lebih signifikan. Terutama jika Bank Indonesia tidak melakukan sebuah penyelamatan atau mengantisipasi dengan melakukan kebijakan yang akan merespons hal tersebut. Mengapa demikian? Karena Donald Trump ini basisnya dia itu pengusaha. Dia ini nggak pernah punya pengalaman politik sebelumnya. Dan dia mencalonkan diri melawan istri dari Presiden Clinton waktu itu. Dan menang. Bahkan kalau kita lihat kampanyenya, ini kampanyenya terkesan lebih serampangan ya dibandingkan Clinton atau bahkan yang sekarang pun dibandingkan Kamala dan Joe Biden yang memang petahana. Tapi dengan narsistik dan juga flamboyannya, Donald Trump ini berhasil untuk membuat mungkin saja anak-anak Gen Z ini lebih mengetahui. Kalau kita ketik dibandingkan calon yang lainnya, skandalnya ini paling banyak yang Donald Trump. Terutama saat dia sering mendapatkan cap dianggap melecehkan wanita. Dan berbicara tentang pelemahan rupiah yang mana dolar akan menguat, maka Donald Trump ini akan merunning Amerika ini seperti perusahaan. Yang mana semua interest atau semua tujuan, bukan suku bunga bank ya, dari kebijakan politiknya ini pasti akan berorientasi kepada Amerika. Jadi anggap aja fanatis Amerika banget lah. Dan ini pasti akan memancing. Yang kedua di sini adalah capital flight atau modal-modal yang akan keluar dari Indonesia. Karena mungkin ya lebih baik menanamkan modalnya di US aja atau di negara-negara yang bekerja sama dengan mereka. Ini akan memicu resiko kebangkrutan.
dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pasti akan mendapatkan tantangan. Pak Prabowo harus merespons ini tadi. Yang artinya kita nanti akan melihat bahwa pelemahan daya beli ini juga pasti akan terjadi. Dan kenaikan harga itu sangat terprediksi akan juga terjadi. Maka yang pegang uang cash sekarang, coba untuk dipertahankan dan diirit-irit pengeluarannya. Walaupun mungkin kalau kita mau kompak, yuk kita belanja produk dalam negeri, di dalam negeri, maka semuanya akan membuat kita akan selamat. Dan ini juga ditengarai dengan nanti pasti ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Ini kalau Donald Trump-nya masih sama ya, dengan kegilaan Donald Trump yang dulu, yang agak lain memang. Ini arus barang keluar Indonesia masuk ke US, ini pasti akan dipersulit karena Donald Trump. Ini pasti akan lebih mengutamakan industri yang menyerap dan menggunakan tenaga kerja warganya. Dan produk-produk yang memang diproduksi oleh perusahaan yang berbendera Amerika. Padahal kita tahu bahwa pasar Amerika ini adalah pasar kedua terbesar setelah pasar China yang merupakan target ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Maka siap-siap teman-teman di sini yang mengekspor produknya, apakah di sini produk furniture atau mungkin kerajinan atau hal-hal yang sifatnya itu ya mungkin nggak bisa diproduksi massal ya di China atau di US sana, ini harus siap-siap dengan adanya kebijakan ini tadi. Dan berbicara tentang geopolitik, ini yang paling seru, maka kita akan tahu bahwa tensi antara China dan Amerika atau USA ini pasti akan meningkat. Tidak hanya perang dagang, hubungan yang ya on and off atau benci tapi rindu antara Amerika dan China ini akan semakin memanas. Kita langsung akan tahu karena Trump kemarin di dalam kampanyenya juga mengklaim bahwa dia akan mengenakan beban pajak sebesar 20% untuk produk-produk Amerika dan 60% untuk produk yang datang dari China. Can you imagine? Yang artinya nanti bisa saja barang-barang yang tadinya itu dilempar ke US karena nggak cukup menguntungkan akan membanjiri pasar Indonesia. Apalagi kita tahu kemarin ada aplikasi Temu atau Temu ya. Kalau bahasa Indonesia kan Temu, kalau sana mungkin Temu ya. Yang ini kalau sampai masuk, maka kita akan langsung bisa membeli langsung ke pabrik tanpa ada perantara. Dan ini ya mungkin kalau untuk yang suka beli barang akan happy, tapi ini akan menghancurkan ekosistem perdagangan di Indonesia yang nggak pakai lama kita pasti akan segera merasakan akibatnya. Perekonomian pasti akan jauh drop, daya beli juga pasti akan menurun, dan pemecatan ini pasti akan terjadi di mana-mana. Tapi dari tadi kabarnya kabar buruk terus. Ya ini sesuatu yang harus diantisipasi. Kalau kabar baik kan buat apa kita kasih tahu, kan itu juga kejadian. Nah tapi kabar baik untuk kalian semua yang memegang Bitcoin, maka ini akan to the moon. Dan harga emas ini pasti akan turun karena orang lebih pilih beli dollar atau US dollar. Bitcoin yang terakhir, yang all time high-nya itu bulan Maret tahun ini kemarin sebelum lebaran, maka hari ini saja terakhir tadi saya cek, ini harganya sudah 75.000 US dollar. Ini all time high dan maaf ya kalau saya salah, silakan koreksi di sini. Dan ini artinya kalau dikurskan hanya dengan 15.000 saja, itu adalah sekitar 1,1 sekian miliar. Tapi mungkin as we speak, saat kita sekarang lagi ngobrol ini, bisa jadi mungkin sudah 1,2 M. Atau kalau kalian nonton ini besokannya, ini mungkin sudah 1,3 M. Jadi berbahagialah kalau mau dijual. Mungkin ini saatnya, kalau mau disimpan atau dilepas sedikit-sedikit. Nah, siapa tahu bisa jadi miliarder dadakan dalam semalam. Dan ngomong-ngomong geopolitik, nggak seru kalau nggak ngomongin perang. Maka kalau kemarin itu dianggap bahwa Kamala Harris ini nggak akan terlalu pay attention tentang ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China, Taiwan, mungkin bisa saja ada Korsel di situ atau Jepang. Maka kalau saya melihat di sini, Trump ini mungkin nggak secara openly akan mendukung peperangan karena dia ini sebenarnya anti melakukan itu dan lebih pilih untuk perangnya perang dagang. Tapi kita tahu Trump yang memiliki jiwa Amerika yang Amerika banget, bahkan mungkin saya bilang Kapten Amerika kalah Amerika dibanding Donald Trump, ini akan melakukan apapun caranya untuk satu, memproteksi dolar, kedua, untuk memproteksi kekayaan dan interest mereka atau hal-hal yang penting, aset-aset mereka di luar negeri. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, ini kan ada di saku mereka. Maka pasti Trump akan melakukan apapun caranya untuk menekan musuh-musuh yang melakukan hal ini tadi. Saya agak deg-degan, kita kemarin udah kadung daftar ke BRICS. Mungkin kalau masalah BRICS, Pak Prabowo bisa ngobrol langsung dengan Donald Trump ini tadi. Sebagai dua orang yang sama-sama mencintai negaranya, satu orang patriot, satu lagi adalah entrepreneur, turns presiden.
The Apprentice. Yang saya melihat bahwa Donald Trump ini dipilih atau terpilih adalah karena keunikan dan juga ya orang melihat dia ini kan sama seperti kalau orang lihat Pak Prabowo kemarin itu gampang diingat, apalagi untuk orang-orang yang nggak peduli politik. Dan ini Trump juga terbukti men-seize atau mengambil kemenangan dari pedesaan, di mana orang-orang yang di Amerika Tengah itu tahu ya, orang bilang kalau di sana redneck atau orang-orang yang kepanasan matahari, dan memang mereka dapat pekerjaannya dari bekerja secara langsung, bukan kaum elit yang ada di East dan West Coast ini, karena bahasanya itu sangat mudah. Kita awasi perbatasan, kita perketat orang-orang luar masuk ke Amerika, dan let's make America great again. Dan mungkin ini juga yang menjadi satu faktor kenapa Pak Ahmad Lutfi ini di Jawa Tengah itu kalah sama Pak Rambo. Dan kayaknya ini sebentar lagi juga Mas Rano dan Mas Pram dan Bang Rano ini menyalip Kang Emil dan Pak Suswono di sini. Mungkin ini adalah masa di mana orang-orang memang ya mereka ini terbukti pada tempatnya itu tepat dan sudah menguasai, itu kalah dengan seseorang yang memiliki penampilan yang ikonik. Jawa Tengah misalkan ada sebuah anekdot yang mengatakan Rambo versus Sambo saat Pak Lutfi ini berhadapan dengan Mas Andika Perkasa, dan Kang Emil yang nggak terlihat berambisi, yang kayaknya suaranya mulai disalip dengan ya Mas Pram yang di sini memiliki Bang Dul, yang memang kita tahu Bang Dul itu siapa dan lebih gampang untuk diingat oleh masyarakat. Tapi apakah memang perpolitikan dan demokrasi ini mengarah ke sana? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi apakah kalian sudah menyiapkan terhadap apa yang akan terjadi ke depannya? Dan kalau udahlah Mas Darko ngomong pakai bahasa yang gampang, kita harus ngapain? Yang pertama adalah pilih produk-produk dalam negeri dibandingkan produk luar. Dan mulailah bergantung pada produk dalam negeri saja. Karena dengan seperti itu, ketergantungan kita terhadap dolar dan hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang yang harus kita impor itu mungkin akan bisa kita kurangi. Kalau hilang sama sekali kayaknya mustahil. Jadi kalau kalian misalkan mau jalan-jalan daripada pergi ke restoran siap saji yang berbendera atau memiliki brand dari luar negeri, akan lebih baik kalian mampir ke Penyetan atau beli pecel lele di tenda-tenda kaki lima yang ada di sekitar kita. Atau lah, kalau kalian misalkan harus pergi ke suatu tempat yang mungkin branding, yang datanglah ke tempat-tempat yang brandnya dimiliki oleh orang Indonesia. Ayam goreng kan ada tuh, ayam goreng Suharti. Kalau bebek ada seperti bebek Kaleo, seperti itu kalau di Jakarta ya. Atau pergilah ke tempat teman-teman kalian yang buka usaha. Anyway, produk bebek dari luar negeri nggak ada. Semoga kita bisa mengambil hal yang positif dan kita bisa survive. Tapi apapun itu sebenarnya, ini semua adalah sebuah perubahan yang akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan. Setelah itu semuanya pasti akan lebih stabil karena pasar dan semua orang yang terkait di dalamnya pasti akan merespons dan menginginkan semuanya ini menjadi stabil. Semoga kita bisa selamat dari semua turbulensi ekonomi yang disebabkan karena geopolitik dan tensi perpolitikan dan ekonomi di luar sana, dan stop menyalahkan pemerintah baik yang dulu maupun yang sekarang dengan apapun yang terjadi, karena kita ini nggak hidup sendiri, dan yang mana setiap elemen dari kehidupan itu pasti terpengaruh dengan apapun yang terjadi di luar negeri sana. Kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.